Kemiringan ini adalah apa tadi Bapak Ibu yang dijelaskan Mas Pujo tadi? Di sini ada DST dan NST. Jadi yang DST itu yang alirannya dalam, terus tidak ada kemiringan seperti yang di sebelah sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang NFT itu yang ada kemiringannya, kurang lebih 5% kemiringannya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau DST ini kelebihannya ketika ada mati lampu, kalau di Indonesia kan sering mati lampu ya. Nah, dia bisa lebih tahan gitu ya, karena ada aliran dalamnya, aliran airnya yang dalam. Tapi kalau yang NFT ini dia alirannya sangat tipis sekali karena ada kemiringan. Jadi kalau mati lampu nanti dia akan masuk. Yang di sini harus pakai listrik, Pak. Tapi kalau yang di sebelah sana kita bisa memanfaatkan sinar matahari gitu ya, pakai panel surya. Nah, itu instalasinya. Ada NFT dan DST. Ya, gitu ya. Jadi tanaman apa saja yang bisa ditanam di instalasi hidroponik? Tadi apa aja, Pak? Sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian umbi-umbian juga bisa. Jadi kalau yang ada di sini ini adalah jenis sayur-sayuran yang berumur pendek. Ada sawi, ada pakcoy, ada selada. Kalau yang di sini kurang lebih 3 mingguan, Bu. 3 minggu udah bisa dipanen. Oh, kalau yang dipanen itu antara umur 30 sampai 40 hari. Gitu ya, tergantung tanamannya. Kalau di sini karena sayuran itu umurnya paling sebulan sampai 40 hari gitu ya. Nah, kalau seledri ini beda. Kalau yang ini kan langsung dicabut, Bu. Kalau seledri ini kan nanti dipotong, nanti dia akan tumbuh lagi. Nanti bisa beberapa bulan kalau yang ini. Boleh. Ini ada tanahnya. Ya, kalau hidroponik itu kan pakai air. Kalau yang ditanam di tanah itu berarti dia konvensional. Ini tanamnya di bawah. Selalu ada, Bu. Jadi semakin besar dia membutuhkan nutrisi yang semakin banyak. Ya, biasanya kalau ini kan ada penampungannya, Bu. Nah, nanti kalau udah mau habis baru diisi lagi. Kalau mau habis diisi lagi. Nah, ngomong-ngomong nutrisi, iya itu baknya di sana. Jadi ada tampungannya, nanti kemudian ada pralonnya yang ke atas, terus dia akan ngalir ke sini, kemudian balik lagi. Jadi ada sirkulasinya, gitu ya. Sirkulasi. Sini menyiapkan itu apa enggak? Ada, Bu, di sini. Oh, enggak, Bu, enggak dijual, Bu. Kali di toko-toko online. Jadi mereknya ada macam-macam. Kalau ini PS Mix ya. Ada juga yang mereknya AB Mix gitu ya. Ya, yang paling populer AB Mix. Ya, botolan itu kan udah dicairkan ya. Kalau ini kan awalnya berbentuk serbuk atau apa namanya powder gitu ya, bubuk gitu ya. Jadi ini di dalamnya itu ada kandungan nutrisi A dan nutrisi B gitu. Jadi ini nanti dicairkan dengan air gitu. Jadi kan ada A sama B. Nah, nyampurnya gimana? Nyampurnya jangan ini. Ya, ada, Bu. Biasanya kalau kita beli itu ada cara pemakaiannya. Nah, jadi ini dicampur dengan air dulu, kemudian yang B juga dicampur dengan air dulu. Takutnya kalau ini dicampur jadi satu baru dikasih air, nanti dia akan menggumpal. Dan kalau menggumpal nggak bisa maksimal. Ya, sendiri-sendiri, Pak. Nanti baru digabungkan. Ya, baru digabungkan. Jadi boleh. Di online banyak, Bu, kalau ini, Bu. Di-share ya, Bu Nini, di-share ya. Nah, ya Bapak Ibu, jadi nutrisi itu ada berbagai macam peruntukannya. Jadi tidak hanya untuk sayuran. Nanti kalau kita nanam buah-buahan berarti nutrisinya untuk buah-buahan. Umbi juga nutrisinya untuk umbi. Oh, beda ya. Beda-beda, Pak. Untuk tanaman sayuran, Bu, kalau yang ini. Biasanya kita kan tanaman sayuran gitu. Gitu ya. Cara pemakaiannya ini, Bu, sudah ada ditulis di sini, Bu, biasanya, Bu. Ke air. Gitu ya.
Untuk membuat 1 liter larutan nutrisi siap pakai, siapkan 1 liter air, kemudian tambahkan 5 mili larutan. Jadi per 1 liter air itu 5 mili biang. Ini disebut biang ya Bu ya. Jadi kalau sudah dicampur air, ini disebut biang. Nanti satu, nggak ada apa? Apa itu kerok? Nggak ada. Ini biang tanpa kerok Pak. Ya. Jadi 1 liter air nanti 5 mili gitu atau 1 sendok itu biasanya kalau saya gitu. Nasinya tergantung nanti kondisi airnya, kalau udah mau habis nanti diisi lagi gitu. Nah tadi ini kan ada dua kalau ibu beli misalnya nutrisi AB Mix atau PS Mix itu ada 2 di dalamnya, ada 2 bungkus. Jadi ada Mix A sama Mix B gitu. Gitu ya. Kalau ini sudah habis baru ini atau? Oh enggak. Selang-seling apa gimana? Ini dicampur sama air dulu 5 liter, terus ini dicampur sama air dulu gitu. Baru nanti 1 Ini liter. apanya, Mbak? Ini yang persemaian Persemaiannya kangkung ya? sama sawi itu Bu, Pak. Kangkung, sawi, Ya, oh. ini kan dari biji itu kan, Mm-mm. makanya kan hidroponik itu lebih hemat Mm-mm. biaya produksinya karena kalau di konvensional di lahan itu kan kita sebar. Mm-mm. Kalau ini kita per lubang 1 biji, Mm-mm. jadi lebih hemat dari sisi benihnya, modal benihnya. Iya, iya, Nanti iya, per iya. kotak ini kita potong terus kita Ditaruh di tempat hidroponiknya ya. dipindah ke pembesaran, Pembesaran. remajaan sampai Kita mau nanam apa dulu Pak? Kalau biasanya kalau sayuran ya. Iya, iya, iya. jadi lebih apa ya, lebih efektif kalau kita. Kalau di lahan kan kadang nanti mati, Buat nanam ada sayuran. yang Nanti kalau mati. Bapak Ibu mau nanam kayak misalnya bawang merah, Kemudian apa nanti kan namanya tergantung belum potnya. tentu Bawang merah kan tumbuh juga karena bisa, kebawa sama bisa. Kita semut kan tahu biasanya biji Iya, iya, gitu. Jadi Bawa kalau air. bawang Semut merah suka sih kadang ya. nanti potnya kita bikin yang lebih gede. Berarti Ya, itu sih keunggulan semut. Iya, iya. Ini apa harus pakai rock wool ini? Bisa pakai untuk pembenihannya. Kapas bisa sih, cuma kapas kan nggak tahan lama, bisa Kapas. terurai kan, lama-lama dia. Kalau ini kan dia nggak terurai Pak. Kalau mau hemat ini bisa dipakai lagi kok Pak. Nanti dari situ kan, kalau mau panen kan dia kita cabut dulu, nanti dikumpulin jadi satu, dipadatkan lagi, terus kita Bisa bentuk. dipadatkan lagi dengan potong-potong lagi, Iya, bikin kayak gini lagi. Oh iya, nanti jadinya segini jadinya. Nah ini yang sudah disemai. Ini yang sudah disemai. Jadi ya betul. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu beli benih biji sayuran, kemudian Ibu beli rock wool, nanti dimasukkan ke sini Ibu. Ini ada beberapa kotak itu ya, di kotak-kotakin gitu. Kalau Ibu mau nanam sawi, pakcoy, kemudian ini kangkung. Pakcoy atau sawi itu kan dia tumbuhnya kan ngembang ya, maksudnya ke samping, tumbuh ke samping. Jadi 1 lubang ini mana ya ini? Coba tak potong. 1 lubang ini kalau sawi itu 1 Bu, 1 biji. Tapi kalau kangkung, karena kangkung itu tumbuhnya ke atas, jadi dia bisa diisi 5 biji gitu, biar tumbuhnya jadi banyak, karena dia tumbuhnya ke atas bukan ke samping gitu. Kalau kita kan udah ke samping ya Bu. Iya, kalau kita ke samping ini ya. Itu serius banget ya. Iya. Kalau dari penyemaian langsung ke situ sama rotulnya ya. Apa nih? Iya Pak. Jadi kan ini udah ada netpotnya. Tuh. Netpot. Dimasukin ke sini. Tapi ini harus ada kain flanelnya. Iya. Mana ya yang? Untuk anu ya. Kayak Iya. kayak kain perca. Sama airnya. Nah, bisa dikasih ini apa namanya? Kain flanel bisa enggak, tergantung jenis instalasinya gitu ya. Kain flanelnya berfungsi untuk mengambil air sampai ke atas sini, Bu. Enggak, nanti dicangkolin di sini. Mana ya? Bentar ya. Yang ada kain flanel. Enggak ana.
Ini ada airnya. Apa? Ini pakcoy Bapak Ibu. Ini pakcoy. Ini umurnya 12 hari. 10 kalau nggak 12 hari ini umurnya. Jadi kalau kita udah nanam, udah masukin biji, nyemai, terus kemudian ditempatin di sana Bapak Ibu. Di tempat persemaian sana, yang uji sana. Nah, itu ditunggu sampai 10 atau 12 hari. 10 sampai 12 hari. Kemudian kan dia, ya betul, ya biar, ya betul Bu. Jadi nanti ditunggu dulu di sana, nanti sampai 12 hari atau 2 minggu nanti bisa dipindah di tempat peremajaan yang mana tuh, yang kecil di sana gitu. Ya, gitu, pokoknya yang kayak gitu. Gitu. Nah, udah sampai situ nanti kita tunggu sampai 30 sampai 40 hari kita panen. Nah, ketika kita panen, ibu-ibu mesti tahu ya kalau di Superindo Tegal kan ada apa namanya tuh Rita gitu ya. Ada supermarketnya nggak? Ada. Nah, itu biasanya kalau jual hidroponik itu pasti diikutin sama, disertakan sama akarnya ya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah tanaman hidroponik. Kalau kita jualnya nggak ada akarnya, nanti dikiranya itu adalah tanaman konvensional. Padahal harga dari tanaman konvensional dengan harga tanaman hidroponik itu lebih mahal hidroponik kayak gitu ya. Nanti taunya, mahal banget ini. Padahal itu hidroponik sebenarnya, tapi nggak diikutkan akarnya gitu ya kan, sayang banget. Jadi kalau misalnya ibu beli di supermarket kok katanya tanaman hidroponik kemudian nggak ada akarnya, wah berarti ini meragukan gitu ya. Biasanya kalau hidroponik itu pasti ada akarnya, palsu gitu ya Bu, mau tanya Bu, yeah. untuk pompa airnya itu wattnya berapa watt itu loh? Kan kalau kepake sanyo kan nggak mungkin ya, maksudnya Kegedean. tegangannya terlalu tinggi gitu. Nah, itu pakai pompa airnya yang wattnya berapa? Itu yang kayak di akuarium, yang dipakai di akuarium udah bisa. Udah bisa. Udah Itu bisa, berarti Pak. menyala 24 jam? Iya. Harus menyala 24 jam, mengalir terus? Iya. Itu nggak gede kok, nggak nyedot banyak banget gitu loh. Nggak. Masih untung lah kalau kita budidaya. Cuman instalasinya yang mahal Yang gitu ya. talon-talon itu Yang mahal. Tapi tadi sudah disampaikan Mas Tujo bahwa ini adalah tetap budidaya hidroponik ini adalah usaha yang menguntungkan gitu ya Bu ya, menguntungkan di sisi tenaganya, kemudian penggunaan airnya, kemudian lahannya juga gitu ya kan. Kalau misalnya tidak bisa memanjang gini, kita bisa ke atas gitu ya. Dan juga kelebihan sayurannya ini kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengkonsumsi itu biasanya dia gimana? Tahan lama, lebih segar gitu ya Bu ya. Beda kalau misalnya kita beli yang tanaman sayuran konvensional, itu kita taruh di suhu ruangan, sekarang beli, besok sudah layu. Kalau ini beda, masih segar, terus crunchy gitu ya, rasanya juga keras gitu ya. Nah, seperti itu, crunchy, kriuk gitu ya. Kriuk mesin itu malam dimatikan, itu enggak apa-apa. Kalau hanya siang saja, yang ketika siang ya sampai sore. Kalau ada matahari. Enggak, maksudnya ini airnya, air. Sirkulasi airnya berarti ya. Malamnya, kalau malam itu dimatikan, kalau pagi-pagi dicolokin sampai sore. Nah, itu setiap hari itu. Kalau yang model ini Pak, yang model DST itu aman Pak. Tapi kalau yang model NFT ini kan karena nanti airnya akan mengalir ke bawah gitu, ke tampungan gitu. Pasti nanti dia kan makhluk hidup, tetap harus makan dan minum gitu kan. Nanti pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya tanaman itu gitu. Kalau misalnya tiap malam aja, walaupun tiap malam gitu kan, tapi tetap berpengaruh. Malam kan biasanya kan nggak ada matahari sih, jadinya Ya. Dimatikan. Tapi kalau ini kan airnya langsung ke bawah Pak. Kalau ini, kalau yang NFT yang ada kemiringan, kalau yang ini sih saya kira aman-aman aja karena dia tetap menggenang airnya. Yang paksa itu. Enggak, yang instalasi yang DFT. Kalau yang DFT yang nggak ada kemiringan. Kenapa? Yang ini DFT. Pakai Pak, pakai pompa. Pakai pompa. Tetap pakai pompa. Airnya sekali. Maksudnya sekali? Airnya. Iya.
mengalir terus itu Pak, jadi pompanya nyala terus, iya nyala terus. Pakai pompa juga. Iya. Kecuali kalau yang tadi apa namanya, yang pakai panel surya itu yang pakai pompa tapi nggak pakai listrik, pakainya tenaga matahari. Karena pompa itu kan untuk mensirkulasi, menggerakkan air dari atas ke Keren gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Ini tanaman usia berapa hari? Iya, yang Pengen mencoba. Ini umurnya 10 hari. Di Lepaknya sudah ada yang Nah, budidaya pindah Pak. Wali di murid 14 saya hari dulu atau 12 hari sampai pindah di instalasi peremajaan. Begitu. Terus nanti dibudidayakan sampai besar, nanti baru di Pas rumah makan apa kayak? Galawi. pupuknya. Kalau Itu yang 5 salad literan biasanya itu untuk kalau di lalapan. online itu 90-an. Galawi, Pak. Apa? Tapi belum biaya ongkir. Gilar-gilar. Tapi kalau udah di Oh ya, toko oh kayak Sebelah kiri jalan. nggih. belinya Bejos, satu bejos, paket. Pak, bejos. Jadi satu paket itu Bejos. isinya ada A dan B. itu 90, Ya. Untuk 5 liter air. Gitu ya. Gitu. 5 mili untuk 1 liter air. Gitu. Oke, seperti itu. Perbandingan antara DFT dan NFT itu masa pertumbuhannya lebih cepat. Lebih cepat yang NST Pak, karena dia miring itu kan sirkulasi oksigennya lebih bagus. Jadi dia lebih agak cepat juga, lebih agak cepat panennya. Mungkin selisihnya itu agak lama sih Pak, 2 sampai 3 hari. Cuman ya itu tadi, kalau pas mati lampu ya dia langsung airnya anjlok ke bawah. Kan kita nggak tahu nih mati lampunya sampai kapan. Restriksi gitu ya. Bapak Ibu guru ya untuk mengajarkan ke anak-anak itu biasanya kan nggak mungkin kalau terus instalasi kayak gini gitu kan, anggarannya juga gede gitu kan. Nah biasanya pakai sistem WIC. Sistem WIC itu kalau biasanya kalau kita ngajari anak SD itu Termasuk nutrisi ini pakai pengaruh. Nggih, Pak. Airnya mengandung nutrisi. nanti dipisahin digunting bagian atas sama bawah, yang bawah dibalik, yang atas dibalik, dimasukin ke bagian bawah. Kasih apa namanya panel, isi air, isi nutrisi, itu paling sederhana. Gitu. Nah ini biasanya pakai ini Bu, panel. Iya. Betul sekali kan, nanti di atasnya ditaruh ini rockwool. Iya Bu, nanti nutrisinya kan dia akan terserap di apa namanya tanaman lewat panel ini. Kayak sumbu lampu ya. Iya, sumbu kompor ya, Pak. Mau lihat gimana? kalau enggak sudah sama planner masih pakai spons juga, ini dimasukin kayak gitu juga. Iya Bu, karena ini kan cuman media aja sebenarnya. Jadi medianya itu nggak cuman pakai ini Bu, pakai kalau yang kita pernah kebetulan sama Mbak Dida juga kita pernah uji coba nanam apa namanya bawang merah, itu kita menggunakan sekam, apalagi ya kokopit sama kokopit sama sekam Bu. Tapi tetap ininya juga iya ikut, karena kalau ininya kita cabut, tanamannya kita cabut gitu ya, akarnya akan rusak kayak gitu Bu. Jadi ini ya tetap harus diikutin gitu, diikutin ke sini ya, dipotong-potong. Sebenarnya ini udah dipotong-potong Pak, jadi motong-motongnya itu ketika kita mau naruh biji ke dalam Dipotong dulu. gitu, dipotong-potong kecil tapi jangan sampai ini Putus karena sampai susah. bawah ya. Terus baru dimasukkan, karena tinggal ini aja dipotekin ya gitu Bu. Ayo mari ke oh ya. Nah paket ini sudah terjual ada di e-commerce Bu. Ini sumbu juga. oh iya, ini untuk PDS. Oh, itu nanti isi air ya. Ya. Kalau pemula itu Buah kan? Ini praktek kangkung gitu anduk ya. nanti dibolongin sendiri. Apa pengaruh Ya. Panas langsung dokone jero terus sih. Ya, kurang sinar matahari ini kurang. Nah, Pemeliharaannya ini ada alat rutin. untuk mengukur Iya. Kalau pas mengukur waktunya nutrisinya siram, bukan waktu siram pH, Pak. siram. pH ada sendiri. Apa mungkin kan Ini dalam alat kelas untuk ya? mengukur nutrisi. Iya, Namanya mending TDS. kangkung Sinar ya. ya kurang ya. Iya. Iya. Ya itu pokoknya ya TDS itu Bu. Untuk mengukur nutrisi biasanya kalau kita baru awal budidaya
itu kalau untuk tanaman sawi-sawian, terus apa namanya, nakcoy, itu biasanya di angka 800 gitu. TDS ya gitu, angka 800 ada banyak. Ini tuh kayak Iya, caranya mengukur dikasih pH aja. tanah. Tepat berapa? Tergantung tanamannya Pak, tergantung tanamannya. Tapi biasanya kalau tanaman sayur-sayuran itu di antara 800 sampai nanti 1.300-an gitu. Nanti tergantung nanti dia umur berapa gitu. Seperti itu. Iya Bu. Udah? Nah, tuku kayak gini sing lumayan. Itu bagi tuku pralon. Terus kemudian Wilarang. nanti ini dibolong-bolong kasih netpot, ini namanya netpot. Ya, Sing ini sing murah-murah ngene polybag. belanja di Polybag tuku tanahe dewek ngono atau campur kalau karo mau coba budidaya apa arane sendiri, kotoran itu yang hewan. sederhana itu beli starter kitnya. Starter kit ini apa namanya, hidroponik. Nanti dapat paket lengkap gitu, mulai dari nutrisinya, netpotnya, kemudian panelnya, udah paket lengkap, kita tinggal budidayanya. Kecuali TDS mungkin ya. Ada Bu, starter kit, Starter kit, Nah, terus paket lengkap. iya, jadi nanti dikasih ini apa namanya, plastik apa itu namanya? Plastik mulsa, plastik mulsa ditaruh di sini Pak. Jadi di biar ngawet-ngawet ini biar nggak Terpal cilik lah. biar nggak bocor. Terpal cilik iya kayak wong biyen dodol liwak ya, dodol liwak kalau kayak ngene terpal. Nanti airnya kemana Bu? Airnya habis. Terpal. Iya Tinggal betul. airnya dimasukkan. Mulsa ya anakan mulsa. Nanti dikasih nutrisi. Plastik mulsa ya Enggak, sing enggak, tapi tutup tetap kae. diaduk. Bawang, iya bawang. Bisa. Plastik biasa ya ora apa-apa sing mending ngambek kayak apa. Tapi nggak pakai pompa. Pakai pompa, nggak pakai listrik. Ya, Jadi lebih hemat sih Pak gitu. Tapi ini hanya skala apa ya, skala rumah tangga lah, skala untuk mencukupi kebutuhan pakan keluarga gitu. Tapi kalau untuk usaha ya memang harus seperti ini. Starter kit. Betul, kan punya 3 gitu lumayan ya Pak ya. nggak usah belanja di Ya betul. Iya. Iya. Kasihan ininya ya, apa warungnya nggak laku ya. Ngajarin anak-anak lebih enak. Ini ya. Oh, ini ya, ini dari belakang ya Bu. Oh, dari sini. Bisa Bu, bisa. Tapi nanti kalau ini kan tempatnya kecil ya. Jadi nanti tumbuhnya kecil-kecil. Ya. Untuk sementara kita pakai yang ini aja ya. Boleh Pak, buat sayur, buat ngajarin anak-anak SD juga bisa. Mari Pak kita ke apa namanya, makannya ikan, kotoran ikan itu kan juga termasuk nutrisi ya. Nah ini Pak contohnya seperti ini. Ini juga tetap pakai. Nah, kalau ngasih nutrisi berapa minggu sekali Mbak? ya tergantung ininya habisnya Bu, tergantung habisnya. Habis gimana? Ya kan menyusut nanti, lama-lama menyusut Bu nanti Bu. Gitu, airnya lama-lama menyusut. Nah berarti kan itu seperti kita kayak misalnya kita kan makhluk hidup butuh makan minum. Ini kan tanaman juga Bu, nanti akan lama-lama menyusut gitu. Airnya yang di sini. Iya, airnya yang di sini. Dani, gimana? Ini apa Mbak? Ya, ini selada merah. Ini yang pakai panel surya, jadi nggak usah pakai listrik kita. Cuma memanfaatkan panel surya. Ini listriknya pakai panel surya, Mas. Yang Oh, mana? Biasanya kalau malam itu lampunya nyala. malam nyala. Oh, ini Biar membantu cahaya. oh biar tetap fotosintesis. Gak ada liburnya berarti ini ya, fotosintesis terus ya. Iya. Ini lampu yang biasa Pak, khusus lampunya. Di strip aja Pak. Itu strip aja biasa. Biasa aja. Iya. Ini termasuknya DFP juga. Airnya menggendang ini. Iya. Dan ini pompanya buat apa, Mas? Ini buat air sih Pak. Buat nyalurin ke sini. Nyalin ke sini aja.
Oh kita nggak pakai listrik kan, pakai listrik lagi. Pompanya ini. Buat listrik dari panelnya buat Terus, gerakin pompa ini. pakai pompa ini. Iya. Oke. Kalau di rumah pakainya biasanya polybag sih, Mas. Oh itu konvensional ya? Pak? Konvensional Pakai tanah. iya. Ya pakai kalau di tanah. rumah enak yang tadi yang pakai styrofoam anggur. Iya ya. Terus kena aja Pak. Memang iya. Kelebihannya nggak usah siram-siram misalkan. Ini yang DFV selada merah Pak. FT ini selada merah. Pembeniannya sini ya, persemaiannya. Ini persemayaan di sini. Enggak, ini disiram di ininya aja Pak, di bawahnya aja. Nanti kan meresap. Nanti meresap dia. Yang penting jangan terus dibiarkan nanti kering Pak. Kalau kering nanti dia susah nanti mati. Gitu. Terus harus pakai ini ya, Iya, peneduh. iya. Nanti kalau enggak dia ini panas, terus nanti langsung mati. Biasanya layu gitu. Ini UV. Jadi bisa terlindungi dari sinar matahari, juga bisa terlindungi dari hujan juga. Oke. Ada panornya nggak? Mana sekolahan di Sudah iya listrik. Ya rada mudeng. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, monggo dibawa ke Bapak Ibu di bawah. Cabai bisa di hidroponik, Mbak. Bisa Bu, cabai bisa di hidroponik. Oh, ya kan dia bisa ya. Ini kalau di sini tuh masih semangat ya. Nanti aku mau nanam apa gitu. Nanti kalau udah sampai bersih, hilang. Hilang Jangan ya, Bu, tetap lagi. masih bisa bermanfaat semoga. Bisa ditebak. Jangan, semoga nanti apa yang sudah kita pelajari di sini nanti dibawa pulang jadi bekal Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Yang lain langsung pulang aja terus.